Pemuda ini membawa sekoper uang untuk mendatangi para gangster yang telah menyandera kekasihnya. Sesampainya di sana, para gangster wanita ternyata sudah menunggu kedatangannya dan meminta si pemuda untuk menyerahkan uang tebusannya. Pemuda ini ingin melihat kekasihnya terlebih dahulu dan tak ingin menunjukkan uang yang dibawanya tersebut. Namun gangster ini memaksa dengan menahan tubuhnya lalu segera membuka koper yang dibawanya. Yang ternyata itu adalah sebuah koper kosong. Sadar pemuda ini mencoba mengelabui mereka, dirinya pun mulai diserang secara bersama oleh mereka dan berhasil dijatuhkan. Namun tak lama kemudian, sebuah mobil datang mendekat dan beberapa orang wanita kembali berdatangan. Setelah mengetahui kalau mereka tak mendapatkan uang tebusan, mereka pun segera mengeroyok si pemuda dan menyerang si pemuda secara beramai-ramai. Kemudian melemparkan tubuh si pemuda hingga menembus kaca dan terus mendatangi bahkan memecah sebuah botol di kepalanya. Pemuda ini mencoba untuk lari, namun mereka terus menghadangnya dan mulai menyerang pemuda ini dari segala penjuru arah dan berhasil menendangnya terjatuh hingga menghujam ke lantai yang seketika membuat si pemuda jatuh pingsan. Kemudian menggantung tubuhnya di atas jembatan kereta dan meninggalkan dirinya begitu saja tergantung di sana. Ibu si pemuda yang baru tiba di Amerika untuk menyaksikan pertandingan final anaknya ternyata mendapati anaknya sedang terlibat masalah dengan para gangster. Pengusaha ini juga malah memarahi si pemuda dikarenakan telah berani bertindak sendiri bahkan bisa membahayakan keselamatan putrinya dan menegaskan kalau semua kejadian ini adalah dari akibat semua kesalahanku. Membuat pemuda ini menjadi terkejut dengan perkataan sang pengusaha. Kemudian mulai menjelaskan kalau diriku sebenarnya tahu dengan semua cerita cinta di antara kalian berdua dan dirinya memang dengan sengaja meninggalkan dirimu hanya untuk memenuhi keinginan ibumu yang tak ingin anaknya diganggu untuk menggapai semua cita-citanya. Kemudian dengan sengaja menghina, memprovokasi kemudian meninggalkanmu agar dirimu bisa kembali bersemangat dan fokus pada tujuanmu. Namun kedatangan anakku ke Amerika lah yang menyebabkan dirinya diculik oleh para gangster itu. Yang mana diriku telah banyak berhutang uang ke mereka untuk membantu perusahaanku yang hampir bangkrut. Mendengar semua cerita itu, membuat si pemuda segera pergi dan berkata kalau diriku tak akan kembali untuk pertandingan final sebelum membawa kembali putrinya yang diculik ke pangkuan sang pengusaha. Pemuda ini mendatangi markas para gangster yang telah menyerangnya tempo hari. Namun pemuda ini dibututi oleh seorang wanita yang kemudian langsung menyerang dirinya. Tapi pemuda ini dengan mudah berhasil melumpuhkannya dan bisa mendapatkan letak lokasi di mana kekasihnya itu sedang ditahan oleh mereka. Tak menunggu lama lagi, pemuda ini segera pergi meluncur ke sana. Dan sesampainya di lokasi, dari kejauhan dirinya melihat sebuah mobil dan juga sekelompok koboi berkuda datang untuk menghadang kedatangannya. Sekelompok anak buah gangster ini mulai mengelilingi si pemuda. Sementara sang kekasih mencoba untuk mendatangi dirinya. Pemuda ini mengancam akan menghajar mereka semua. Namun dihentikan oleh teriakan seorang pria yang merupakan pimpinan mereka lalu segera turun dari dalam mobilnya. Setelah melihat dengan seksama betapa terkejutnya pemuda ini melihat orang turun dari mobil itu adalah Mark Anderson, mantan juara MMA yang merupakan idola masa kecilnya. Seolah tak percaya, pemuda ini segera memberi hormat, mengatakan kalau diriku tumbuh dan besar dengan poster besar sang idola pada dinding rumahnya selama ini. Pemuda ini mengatakan kalau diriku hanya ingin menjemput kekasihnya ini pergi. Namun sang idola mengatakan, pemuda ini mengatakan kalau diriku hanya ingin menjemput kekasihnya